Nah, Bung Karno, adik-adik sekalian, ini dikenal sebagai pemikir dan pejuang. Dan ini tertera dalam sejarah beliau menghasilkan berbagai macam pemikiran-pemikirannya yang tertuang dalam berbagai macam buku-buku yang telah beliau tuliskan. Jadi sebagai pemikir, ya tentunya kita menghadapi sebuah sejarah Indonesia pra kemerdekaan, di mana Bung Karno sejak zaman muda, beliau sudah menulis sebuah buku yang bukan hanya bicara konteks politik di tingkat nasional, tapi juga di tingkat dunia. Karena saat itu ada 3 ideologi besar di dunia, yaitu nasionalisme, yang kedua adalah Islamisme, lalu Marxisme. Bagaimana Indonesia merdeka ini harus punya dasar. Maka Bung Karno sering menyampaikan pada saat bicara terkait dengan Pancasila bahwa beliau bukan sebagai pencipta Pancasila, tapi beliau adalah sebagai penggali Pancasila. Problem mendasar di Indonesia masih tetap sama. Kita bicara kemiskinan, kita bicara pengangguran, kita bicara sumber daya alam yang belum semuanya dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan sebagainya. Termasuk bicara masalah pendidikan. Nah, sehingga saya ingin kita bicara terkait dengan konteks Jawa Barat. Bicara Jawa Barat saat ini, adik-adik sekalian, angka pengangguran kita di 7,4%, dan itu di atas rata-rata nasional, di mana saat ini ada 1,8 juta rakyat Jawa Barat yang menganggur. Pendidikan saat ini rata-rata di Jawa Barat hanya kelas 2 SMP. 8 tahun lamanya sekolah di Jawa Barat. Kemiskinan walaupun di bawah rata-rata nasional, tapi angkanya masih cukup tinggi, hanya terpaut 0, sekian persen daripada rata-rata nasional. Bicara angka stunting, di mana anak-anak kita yang gagal tumbuh, angka di Jawa Barat lebih tinggi dari angka nasional. Dengan kita mempunyai sumber daya alam yang besar, maka ke depan kita harus rumuskan bersama apa yang harus kita lakukan di Jawa Barat.